Inilah rumah pembantaian Suster Maria, Gunung Dux, Balikpapan. Nama Suster Maria tentu sudah tidak asing lagi. Hantu seorang keturunan Belanda yang konon menghantui kawasan pegunungan Dux atau Balikpapan. Sering diceritakan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar sana. Rumah tua ini disebut rumah pembantaian dengan jembatan gantung yang ada di belakangnya. Seluruh tempat ini memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan kehidupan Suster Maria di masa lalu. Di tempat itulah hantu Suster Maria kerap menampakkan dirinya dan mengganggu orang-orang yang memasuki daerahnya. Menurut orang-orang setempat, Suster Maria kerap menampakkan dirinya kepada pengendara ketika melintas di jalan terjal. Menurut kesaksian beberapa orang yang ketika melintas di sana, kursi tumpangan yang semula kosong tiba-tiba terasa berat, seolah-olah ada penumpangnya. Menurut kesaksian mereka yang mengendarai mobilnya, juga mengaku melihat penampakan hantu Suster Maria di kursi kosong di belakangnya. Dan ketika tanpa sengaja melihat dari kaca spion ketika melaju di tikungan dekat Gunung Dux, tidak sedikit kejadian yang menakutkan semacam ini. Dan inilah merupakan penyebab dari kecelakaan yang sering terjadi di kawasan Volker dan Gunung Dux. Menurut cerita orang-orang yang pernah mampir di Gunung Dux atau ke Volker, terutama di sebuah rumah tua dan jembatan gantung yang ada di kawasan tersebut, pasti merasakan aura-aura mistis dari tempat itu. Beberapa dari mereka bahkan menceritakan pengalamannya melihat seorang perempuan berseragam suster tiba-tiba menampakkan diri di depan mereka. Suara-suara tanpa wujud juga kerap terdengar, seperti langkah-langkah di semak belukar yang ada di sana. Siulan-siulan aneh juga sering terdengar bagi pengunjung di sana. Hanya ada sebuah mitos yang berkaitan dengan hantu Suster Maria. Mitos itu tentang penumpang misterius yang biasa muncul di kursi penumpang para pengendara yang melintas di sana. Menurut mitos yang tersebar, jika kamu melintas di sana dengan menyisakan satu kursi kosong di kendaraanmu, maka hantu Suster Maria akan menampakkan diri kepadamu dengan penampilan yang mengerikan, dengan pakaian lusuh penuh darah, akan menghantui dirimu selama di perjalanan. Sejarah Suster Maria hingga menjadi urban legend di Balikpapan bermula saat penjajahan Belanda masih berlangsung di sana. Saat itu, di tengah-tengah penguasaan Belanda terhadap kilang minyak yang ada di Balikpapan, tentara Jepang datang untuk mencoba menguasainya setelah mengetahui ada kilang minyak di daerah tersebut. Saat itu, peralihan kekuasaan Belanda ke Jepang memang mulai terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Saat pertama kali singgah di Balikpapan, Jepang sudah mengirim pesan kepada pihak Belanda untuk tidak membakar kilang minyak itu. Namun, karena terdesak dengan jumlah tentara yang sedikit dan tidak rela, Jepang menguasai begitu saja kilang minyak tersebut. Pihak Belanda malah tidak mengindahkan peringatan Jepang melihat kilang minyak yang ingin dikuasai oleh Jepang. Maka kilang minyak tersebut dibakar oleh tentara Belanda. Dan tentara Jepang marah, lalu merangsek masuk dan menyerang tentara Belanda yang ada di sana. Pihak Jepang kemudian berusaha menangkap semua orang Belanda yang ada di Balikpapan. Saat tentara Jepang sudah menyisir hampir seluruh daerah di Balikpapan, mereka akhirnya sampai di Gunung Dux. Di sana, seorang suster yang bernama Marie van Vinen ada di antara mereka, juga ikut tertangkap oleh tentara Jepang. Sebagian orang-orang Belanda
yang ditangkap kemudian dikumpulkan di sebuah daerah yang bernama Benua Patra. Mereka semua akhirnya tewas setelah dibunuh oleh tentara Jepang di sana. Sedangkan Marie van Venen bersama sebagian orang keturunan Belanda lainnya dikumpulkan di sebuah rumah yang berada di dekat jembatan gantung yang ada di sana. Saat itu juga pihak Belanda yang terdiri dari beberapa keluarga melakukan perlawanan di rumah tersebut. Sementara itu, beberapa dari mereka juga sempat melarikan diri dari rumah itu ke hutan-hutan dan jembatan gantung yang ada di situ. Termasuk Marie van Venen, terpecah usaha mereka akhirnya sia-sia setelah tentara Jepang dengan sigap menghalau perlawanan orang-orang Belanda yang tersisa di sana. Semua yang tidak sempat melarikan diri dari rumah itu dihabisi dengan sadis, termasuk keluarga Marie van Venen juga ikut terbunuh di rumah itu. Semuanya dibantai. Setelah menghabisi mereka yang ada di rumah tersebut, Jepang kemudian mengejar sisanya ke dalam hutan dan jembatan gantung. Marie van Venen atau biasa dikenal dengan sebutan Suster Maria akhirnya terdesak di jembatan itu bersama yang lainnya. Jepang yang menangkap mereka di jembatan itu kemudian membunuh mereka satu persatu. Marie van Venen atau Suster Maria akhirnya berhasil ditangkap dan dibunuh dengan keji oleh tentara Jepang. Setelah segala sejarah dan kisah masa lalu yang kelam dari kejadian itu, rumah di mana orang-orang Belanda itu dibantai akhirnya dikenal dengan nama Rumah Pembantaian. Dan jembatan gantung tempat Marie van Venen berakhir hidupnya menjadi salah satu tempat yang paling angker. Sejak kematiannya, hantu Marie van Venen atau Suster Maria kerap muncul di tempat itu seolah tidak menerima kematiannya yang tragis.